Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Pak Yundi, di mana pada video kali ini kita akan membahas mengenai KD 3.4, yaitu menganalisis konsep desain, prototipe, dan kemasan produk barang atau jasa. Namun pada video kali ini saya akan menyampaikan mengenai konsep desain dan prototipe. Sedangkan untuk kemasan produk akan kita bahas pada video berikutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Desain produk atau prototipe. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan desain produk. Jadi, desain produk itu merupakan generasi ide, pengembangan konsep, pengujian dan pelaksanaan manufaktur objek fisik atau jasa. Jadi, seorang desainer mengumpulkan dan mengevaluasi sebuah ide dan gagasan, kemudian membuatnya menjadi nyata melalui sebuah produk, di mana digunakan pendekatan yang sistematis, jadi dirumuskan secara logis sehingga membentuk sistem yang utuh, terpadu dan mampu menjelaskan rangkaian yang menyangkut dengan produk tersebut. Jadi bisa dibilang desain produk merupakan hasil akhir dari suatu proses kreatif di mana bisa berwujud sebuah rencana, kemudian ada proposal, ataupun berbentuk sebuah objek nyata. Proses yang terjadi pada sebuah desain produk pada umumnya mempertimbangkan beberapa aspek, di antaranya ada dari fungsi, kemudian estetika, dan aspek-aspek lainnya. Nah, datanya ini didapat dari mana? Kok bisa kan tadi ada generasi ide, pengembangan konsep gitu. Data ini didapat dari mana? Data ini didapat dari riset misalkan, kemudian dari pemikiran seorang desainer, maupun dari desain-desain yang sudah ada sebelumnya. Sehingga dihasilkan sebuah desain produk tersebut gitu. Dan berikutnya kita akan masuk ke membahas mengenai pengertian dari prototipe, di mana prototipe itu adalah contoh yang mewakili sebuah model suatu produk. Jadi prototipe di sini adalah sebuah desain produk yang digunakan untuk mewakili sebuah model suatu produk, di mana prototipe ini berfungsi sebagai alat uji suatu konsep atau proses suatu produk sebelum produk tersebut diperbanyak dan dilempar di pasaran. Jadi prototipe di sini adalah merupakan desain produk, jadi berupa sebuah produk di mana produk ini merupakan model dari suatu produk yang akan diperbanyak dan dilempar di pasaran. Jadi produk ini adalah merupakan sebuah contoh yang mewakili ya dari sebuah produk gitu. Nah, manfaat dari prototipe ini apa? Yang pertama adalah prototipe sebagai alat uji dan penyempurnaan desain produk. Dimana kan prototipe tadi awalnya sebuah ide ya. Ide di situ, kemudian kalau secara teoritis itu dia dapat dijalankan gitu. Nah, fungsi dari prototipe ini adalah benar tidak gitu loh. Ada nggak kesalahan dari ide-ide kita tadi setelah kita buat? Jadi dengan kita membuat produk tersebut, kita tahu kekurangan dari produk kita apa, dari teori tadi apa, kemudian kita sempurnakan gitu. Dan yang kedua adalah prototipe untuk menguji performa berbagai jenis bahan. Misalkan ketika kita membuat sebuah produk, kita beranggapan bahwa kita akan menggunakan bahan berupa logam misalkan. Namun ternyata setelah dilakukan pengujian, setelah dicoba, ternyata ketika kita menggunakan bahan plastik itu malah lebih baik. Dan di satu sisi juga bahan plastik lebih ramah terhadap biaya yang kita keluarkan, dalam artian biaya yang kita gunakan dapat ditekan. Disinilah prototipe untuk menguji performa berbagai jenis bahan. Dan yang ketiga adalah prototipe sebagai alat bantu deskripsi sebuah produk, di mana maksudnya di sini adalah dengan adanya prototipe kita akan lebih mudah dalam mendeskripsikan produk yang kita buat, karena kita sudah mengetahui produknya seperti apa, jalannya seperti apa, dia menjalankan fungsinya seperti apa gitu. Jadi kita akan lebih mudah ketika kita akan mendeskripsikan produk tersebut. Dan yang keempat adalah prototipe dapat membuat orang lain menganggap serius sebuah bisnis. Jadi dengan kita membuat prototipe tadi kan kita sudah menggunakan alat sebagai alat uji, kemudian kita sempurnakan, kita menggunakan bahan yang lebih baik gitu.
Nah, mitra bisnis kita akan beranggapan bahwa kita mengerjakan proyek ini atau mengerjakan bisnis ini dengan serius gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa prototipe tadi kan dia merupakan contoh dari desain produk yang di mana produk tersebut akan diperbanyak atau dilempar ke pasaran gitu. Dan manfaatnya tadi ada 4, yaitu prototipe sebagai alat uji dan penyempurnaan desain produk, kemudian prototipe untuk menguji performa berbagai jenis bahan, dan prototipe sebagai alat bantu deskripsi sebuah produk, dan yang terakhir adalah prototipe dapat membuat orang lain menganggap kita serius dengan bisnis yang akan kita buat gitu. Itu tadi, kemudian kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam desain produk. Jadi di Dieter Rams pada tahun 1980 mengemukakan 10 faktor yang harus diperhatikan dalam desain sebuah produk. Yaitu yang pertama ada inovatif. Jadi seperti kita ketahui bahwa inovasi itu tidak ada habisnya. Perkembangan teknologi menawarkan kesempatan baru untuk mendapatkan sebuah desain yang inovatif gitu. Dan yang kedua ada berguna. Jadi seorang konsumen itu membeli sebuah produk itu pasti untuk digunakan kan. Baik, nah berguna di sini adalah tidak hanya secara fungsi saja, namun estetikanya, kemudian dan sebagainya gitu. Yang ketiga ada keindahan. Jadi keindahan ini menyatu dengan kegunaannya karena produk kan biasanya digunakan sehari-hari gitu, dimana ini akan memberikan dampak bagi penggunanya. Kemudian yang berikutnya mudah dipahami, maksudnya di sini adalah sebuah desain produk yang baik adalah desain yang mampu menjelaskan produk tersebut gitu. Jadi bisa dibilang desain yang lebih baik adalah ketika produk tersebut dapat menjelaskan sendiri pemakaiannya. Jadi misalkan ketika kita melihat sebuah produk, kita dengan melihat saja kita sudah tahu bagaimana mengoperasikan produk tersebut. Itu yang dimaksud dengan mudah dipahami. Kemudian di berikutnya adalah tidak mengganggu, artinya produk tersebut memenuhi tujuannya sebagai alat. Jadi yang pasti tujuan dari produk tersebut itu tercapai dulu gitu loh. Dan yang berikutnya ada jujur, artinya produk tersebut kita tidak berusaha untuk memanipulasi penggunanya. Jadi dengan janji-janji yang tidak dapat dipegang, artinya bahwa produk yang kita buat itu seperti ini, ya kita harus menyampaikan bahwa produknya seperti ini gitu. Jangan sampai kita menjanjikan bahwa produk ini dapat seperti ini, namun pada faktanya itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam produk tersebut. Dan berikutnya adalah produk yang tahan lama. Jadi produk ini tidak hanya mengikuti tren saat ini aja, sehingga ketika digunakan itu dapat digunakan dalam jangka waktu lama. Jadi produk tersebut mengikuti seluruh tren gitu gampangnya. Jadi tidak hanya mengikuti tren saat ini seperti ini, kita buat seperti ini. Nanti ketika tren ini sudah berlalu, ya udah produknya akan dilupakan seperti itu. Kemudian detail atau teliti, artinya bahwa produk itu dibuat dengan penuh perhatian gitu loh. Kita melihat ketepatannya, kemudian detail-detail bagian-bagiannya gitu, sehingga produk yang kita berikan itu dapat yaitu menghasilkan produk yang detail atau teliti. Berikutnya ramah lingkungan. Jadi usahakan produk yang kita buat itu dapat memberikan kontribusi yang penting bagi pelestarian lingkungan. Misalkan kita mengembangkan ramah lingkungan dalam artian misalkan kita menggunakan teknologi terbaru saat ini, tanpa kita ambil contoh misalkan pengembangan sepeda model listrik, kemudian sepeda motor model listrik, bahkan mobil sekarang sudah mengarah ke sana. Kemudian yang terakhir adalah desain sesedikit mungkin, artinya adalah desain produk tersebut tidak membebani dengan hal-hal yang tidak penting. Jadi berkonsentrasi pada
aspek-aspek yang penting dari produk tersebut. Nah, itu tadi 10 faktor yang harus diperhatikan dalam desain produk menurut dari Dieter Rams. Oke, kita lanjut ke slide. Hal penting apa saja yang harus kita lakukan, khususnya kita sebagai desainer dalam membuat desain produk? Yang pertama adalah selera masyarakat. Artinya apa? Diketahui bahwa selera masyarakat itu berubah setiap saat gitu. Artinya bahwa kita harus peka, kita harus responsif, kita harus tanggap terhadap perubahan selera masyarakat ini, di mana terutama di zaman yang serba canggih saat ini gitu. Kemudian yang kedua adalah kegunaan atau manfaat dari produk kita. Jadi apa saja yang dapat kita tawarkan kepada konsumen gitu, manfaatnya apa saja dari produk kita. Dan yang ketiga ada kemudahan atau kepraktisan. Jadi artinya yang produk yang kita buat itu dapat mudah digunakan sehingga tidak membuat pusing penggunanya gitu. Jadi produk yang kita buat itu memberikan kemudahan kepada konsumen atau calon pembeli kita ketika digunakan gitu. Jangan sampai malah produk kita itu membuat tidak mempermudah kehidupan mereka, namun malah mempersulit atau membuat pusing dari konsumen kita. Dan yang berikutnya ada harga yang ditawarkan. Artinya di sini adalah kita sudah memperkirakan gitu loh. Dengan proses pembuatan seperti ini, bahan yang digunakan seperti ini, itu harga yang kita tawarkan berapa? Jangan sampai nanti ketika kita sudah memberikan harga, ternyata tidak memberikan keuntungan kepada kita. Di satu sisi kita juga harus melihat konsumen juga. Produk misalnya kita membandingkan dengan produk yang sama dari produsen lain. Jadi harganya tidak begitu jauh misalkan, sehingga konsumen itu juga puas dengan harga yang kita tawarkan kepada mereka. Berikutnya yang terakhir ada segmentasi pasar. Jadi pasar yang akan kita masuki itu turut menjadi perhatian kita gitu, sehingga ketika nanti produk kita dijual itu penjualannya itu dapat tepat sasaran. Nah, dari kelima itu kita jadi sehingga dapat menghasilkan produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dan dapat memberikan keuntungan kepada kita gitu. Itu mungkin materi dari KD 3.4 mengenai desain produk dan prototipe. Jadi tadi sudah kita sampaikan di awal materinya apa saja, mulai dari pengertiannya dari desain produk itu apa, prototipe apa, kemudian ada manfaat dari prototipe itu apa, kemudian ada faktor apa saja yang harus kita perhatikan, dan hal penting apa yang harus kita lihat atau kita menjadi perhatian kita gitu dalam membuat sebuah desain produk. Jadi cukup sekian materi mengenai KD 3.4, yaitu menganalisis konsep desain atau prototipe dan pemasaran produk barang atau jasa, khususnya pada materi desain produk atau prototipe. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan semoga video ini dapat berikan manfaat kepada kita semua, khususnya pada pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.